Kayaknya baru kemarin, gue ada dalam suasana yang gak biasa. Cepat bertemu dan lekas pergi. Pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan gerusa-gerusu. Kayak gak punya kehidupan. Padahal, profesi gue selalu musik banyak kehidupan orang. Mungkin ini karma. Dulu, kalau aja gue punya keberanian buat nolak, mungkin sekarang gue gak akan nyesel. Gak akan terlibat sama kehidupan orang lain. Ngebongkar aibnya, ngancurin karir sampai gak ada sisanya adalah lakon gue sehari-hari. Kadang orang pada nanya, kenapa gue bisa setega itu? Teruntuk mereka semua yang pernah menjadi korban, yang seharusnya menang sengketa, gak kalah dalam pemilihan dan bisa berjuang untuk orang-orang yang disayang. Gue minta maaf. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di antara nama sekaligus sifat Allah subhanahu wa ta'ala adalah As-Sittir, yang artinya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat menutupi aib-aib hambanya. Kita semua menyadari bahwasanya sebagai manusia tentunya tidak lepas dari berbagai macam kesalahan, dosa-dosa, baik yang kecil ataupun yang besar, yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi ataupun yang terang-terangan. Namun demikian, kita memiliki Rabb, yaitu Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, yang memang memiliki sifat menutupi aib-aib setiap hambanya. Dan itu adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai bentuk kasih sayang yang Allah tunjukkan kepada kita semua. Karena jikalau Allah membuka aib-aib kita, maka tentunya nggak ada orang satupun yang mau berinteraksi dengan kita. Bahkan para ulama mengatakan, jikalau dosa atau kesalahan-kesalahan yang kita perbuat, yang itu merupakan aib-aib kita, itu menimbulkan bau, maka niscaya tidak akan ada orang yang mau mendekat kepada diri kita. Oleh karenanya, wahai saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita sebagai hamba tentu seharusnya juga mengikuti apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Jangan pernah kita membuka aib saudara-saudara kita. Ada kalanya atau bahkan seringkali kita suka sekali atau merasa hobi seakan-akan hidup ini tidak nikmat kalau kita tidak membicarakan aib-aib orang. Padahal kita pun secara pribadi tidak lepas dari yang namanya dosa dan kesalahan. Karena memang Nabi SAW, beliau pernah bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam, kita manusia, semua pasti melakukan kesalahan, melakukan perbuatan dosa, dan banyak sekali berulang-ulang kita lakukan hal itu. Akan tetapi kata Nabi SAW, sebaik-baik manusia yang melakukan perbuatan dosa dan kesalahan adalah yang mau bertaubat atas dosa dan kesalahannya tersebut. Dan tentunya Allah yang memiliki sifat Maha Pengampun, Maha Penyayang, dan Maha segala-galanya akan mengampuni dosa-dosa kita jika kita mengakui bahwasanya apa yang kita perbuat itu adalah satu kesalahan dan kita ganti dengan amal saleh. Oleh karenanya, saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, janganlah pernah kita mengumbar aib saudara-saudara kita. Bukankah ketika aib kita diketahui oleh orang saja, kita merasa nggak nyaman, kita nggak suka, kita nggak rela. Lantas kenapa kita justru hobi, kita justru gandrung tuh membuka aib-aib saudara kita? Terlebih di masa di mana dunia sekarang sangat mudah kita mengakses berbagai macam informasi lewat media sosial, ya. Maka tentunya dibutuhkan kearifan, kebijaksanaan atau kebijakan di dalam menggunakan media sosial tersebut. Jadikan media sosial yang kita miliki atau bahkan kita menguasai bidang itu bukan sebagai ajang untuk mengumbar aib saudara kita, tapi jadikan itu sebagai ladang amal
untuk mengumpulkan berbagai macam kebaikan amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ya, kami mengajak kepada saudara-saudariku sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai saat ini jauhi segala bentuk aktivitas apapun bentuknya, baik dari sisi perkataan ataupun tulisan atau bahkan uploadan yang kita kirimkan lewat media sosial kita yang di situ kontennya, isinya berisikan tentang hal-hal yang mengumbar aib saudara kita. Karena itu termasuk perkara dosa besar yang seharusnya kita manusia selaku hamba Allah menjauhinya. Jikalau kita ingin menjadi hamba Allah yang beruntung di kehidupan akhirat, maka tentunya janganlah kita mengumbar aib saudara-saudara kita. Bukankah di dalam doa kita juga memohon kepada Allah, Allahumma astur uyubana, wahai Allah, tutupilah aib-aib kami ya Allah. Maka tentunya kita pun berusaha semaksimal mungkin untuk jangan pernah kita mengumbar aib saudara-saudara kita, karena memang kita tidak memiliki kewenangan sedikit pun untuk mengumbar aib mereka. Bayangkan jemaah, Allah saja yang menguasai diri kita dan menguasai jagat raya ini menutupi aib-aib kita. Bahkan dalam satu hadis, ketika nanti di alam akhirat saat amal kita ini diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul hisab, hari di mana semua manusia akan mendapatkan giliran diaudit atas semua amal perbuatannya ketika hidup di dunia. Ternyata ada satu peristiwa yang disebut dengan an-najwa. Ini peristiwa yang dahsyat jemaah. Ada satu peristiwa yang nanti pasti akan dialami dan kita berharap kita yang mengalaminya. Karena peristiwa ini tidak kepada setiap orang mendapatkan kondisi yang seperti ini, yaitu peristiwa an-najwa. Di saat hari di mana semua manusia akan dihisap, akan diaudit atas semua amal perbuatannya, ada satu peristiwa yang ketika salah seorang bertanya kepada sahabat Abdullah ibn Umar tentang peristiwa an-najwa, maka sahabat tersebut menceritakan bahwasanya an-najwa adalah satu peristiwa ketika Allah Subhanahu wa taala mengajak orang yang beriman untuk berbicara, yang dimana saat itu Allah tutupi tempat orang yang beriman tersebut sehingga jauh dari pandangan manusia. Dan kemudian saat itulah Allah mulai memaparkan, memperlihatkan sebagian kecil saja atas dosa-dosa yang dia perbuat. Dan kemudian Allah berkata, ata'rifu dzamba kadza, ata'rifu dzamba kadza, apakah kamu tahu dosa yang seperti ini yang kau lakukan dulu di dunia? Ata'rifu dzamba kadza. Kemudian Allah perlihatkan lagi dosa-dosa lainnya. Allah tanya lagi, kamu tahu gak nih dosa yang seperti ini? Dan kemudian hamba yang beriman ini berkata, bala ya Allah, bala ya Rabb, aku mengakui ya Rabb, ayo ya Rabbi, aku mengakui bahwasanya itu adalah amalku. Maka kemudian dia merasa annahu halak, bahwasanya dirinya akan binasa karena semuanya sudah diungkap. Artinya Allah sudah mengetahui apa yang dia perbuat saat di dunia, padahal yang Allah perlihatkan hanya sebagian kecil saja. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kembali bahwasanya sifat menutupi aib hambanya dia tunjukkan saat dia berkata kepada hambanya yang tersebut, saat hambanya merasa dirinya akan binasa, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, satartuha 'alaika fid dunya, jangan khawatir wahai hambaku, sesungguhnya aku telah menutupi aib-aibmu. Bukankah aku telah menutupi aib-aibmu saat di dunia? Wa ana aghfiruha lakal yaum, maka pada hari ini aku pasti mengampuni semua dosa-dosamu. Masya Allah, ini luar biasa jemaah. Allah sebenarnya berhak, karena Allah maha berkuasa untuk menghukum hambanya atas perbuatan-perbuatan dosa yang dia lakukan. Akan tetapi sifat Allah yang maha pengampun, sifat Allah yang maha menutupi aib hamba-hambanya, dia tunjukkan saat itu. Oleh karenanya mudah-mudahan kita juga bisa menunjukkan bagaimana semangat persaudaraan kita yang baik kepada sesama dengan cara menutupi aib-aib saudara kita.
Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wasahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا